Sholat memang adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilakukan umat Muslim. Saat sholat, ada bacaan yang wajib kita baca, seperti Al-Fatihah di setiap rokaatnya. Ada juga bacaan sunnah seperti surat-surat pendek Al-Quran yang dibacakan di 2 rokaat pertama. Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa membuat kita berdosa? Bacaan apa saja yang boleh dan dilarang dalam sholat? Apakah sholat dalam bahasa selain Al-Quran menyebabkan dosa? Lalu, bisakah kita menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi? Inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita semua. Mau tahu kelanjutannya? Silakan simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas bacaan diharamkan dalam sholat yang justru mendapatkan dosa. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat, Ibnu Umar berkata, "Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat, selama ini mungkin kita terbiasa membaca surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang membaca surat yang pendek, kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surah Kaf pada rakaat pertama dan surah Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surah At-Takwir dan surah Az-Zalzalah. Nabi Muhammad SAW memilih membaca surah yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, terus seseorang pergi ke perkampungan Baki dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu, lalu mendatangi jamaah sholat. Dan Rasulullah SAW masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Dari hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan. Namun, ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu, sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat. Misalnya membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Imran, begitu seterusnya. Bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surah An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan buat sebagian ulama mengatakan, setelah membaca surah An-Nas dilanjut dengan surah Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu, bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surah An-Nas di rakaat pertama, kemudian malah membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua?
Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh, walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surah-surah secara tidak berurutan dalam sholat. Namun, sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat. Sebab ada beberapa surah yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya sholat subuh pada hari Jumat disunahkan membaca surah As-Sajdah pada rokaat pertama dan surah Al-Insan di rokaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek. Boleh urutannya dimulai dari surah An-Nas dan berlanjut sampai di surah Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang dipilih. Bagaimana jika surah yang dibaca itu tidak hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surah dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkannya saja. Namun, ada pengecualian ketika imam membaca surah Atin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika imam membaca ayat terakhir, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, saya menyaksikan hal itu. Dari hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dalam sholat, kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Dari hadis riwayat Bukhari. Itulah tadi rangkuman mengenai bacaan diharamkan dalam sholat yang justru mendapatkan dosa. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.